Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, kita sekarang kembali bertemu dengan pelajaran prakarya untuk kelas 8, di mana kita akan membahas yang pertama adalah kaitan kerajinan dengan menggunakan bahan lunak. Di masa pandemi ini, kita seharusnya bisa lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi untuk bisa menghasilkan sesuatu yang berguna. Salah satunya adalah membuat kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan menggunakan bahan lunak di berbagai wilayah, di berbagai tempat pada prinsipnya menggunakan beberapa prinsip. Yang pertama adalah menggunakan keterampilan tangan. Kerajinan dengan menggunakan keterampilan tangan artinya kerajinan tersebut dibuat dengan menggunakan tangan karena keterampilan tangan itulah maka suatu bentuk kerajinan bisa dibuat. Contoh kerajinan yang banyak menggunakan keterampilan tangan adalah gerabah, tembikar. Kalau di daerah sini Sirau yang paling dekat adalah di daerah Pucung. Banyak menggunakan sapu, kerajinan sapu, gesit, itu banyak menggunakan metode keterampilan tangan. Yang kedua adalah menggunakan keterampilan teknik, prinsip keterampilan teknik. Keterampilan teknik ini adalah keterampilan dengan menggunakan kemahiran, kepintaran, walaupun masih tetap juga menggunakan keterampilan tangan, tetapi sudah lebih tinggi tingkatannya dengan keterampilan teknik. Keterampilan teknik adalah contohnya membuat suatu kerajinan yang dalam sehari bisa menghasilkan sesuatu kerajinan yang dalam jumlah banyak. Yang ketiga adalah prinsip kedaerahan tradisional. Artinya apa? Bahwa kerajinan dibuat pasti antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Ada ciri khas dari daerah tersebut. Sehingga ketika dijual di tempat-tempat penjualan akan terlihat ini kerajinan dari daerah mana, ini kerajinan dari daerah mana. Itu 3 prinsip dalam hal pembuatan kerajinan bahan lunak. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan pada jenis-jenis kerajinan berdasarkan manfaatnya. Kerajinan banyak sekali manfaatnya. Kalau kita lihat kerajinan apalagi di masa pandemi ini semua membuat kerajinan yang tadinya bekerja di pabrik, di PHK, dirumahkan, di rumah punya inovasi, punya kreativitas sehingga bisa membuat sebuah karya kerajinan. Berdasarkan jenis-jenis kerajinan berdasarkan manfaatnya yang pertama adalah untuk kelengkapan busana. Untuk kelengkapan busana. Sekarang kita lihat busana, apalagi busana wanita. Busana wanita biasanya banyak sekali dihiasi, dilengkapi dengan berbagai macam kerajinan. Mulai dari busana kerudung yang di atas sampai bawah, sampai sepatu. Hampir semua pakaian wanita ada kerajinan. Itu di kerudung contohnya ada banyak sekali jenis-jenis kerudung yang dihias. Busana. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Benda dibuat apabila tidak dihiasi dengan berbagai macam kerajinan akan terlihat sangat apa istilahnya, lugu, kurang menarik. Tapi apabila ditempeli dengan kerajinan
dengan kreativitas, maka akan lebih menarik. Yang ketiga adalah manfaatnya untuk kelengkapan rumah atau bangunan. Contoh, dalam rumah biasanya banyak dihiasi dengan vas bunga, dengan hiasan-hiasan dinding, dengan gambar-gambar. Di depan rumah biasanya kalau kita lihat ada rumah, di depannya ada taman, di belakangnya ada kolam renang, dan itu semua adalah jenis-jenis kerajinan untuk kelengkapan rumah atau bangunan. Yang keempat adalah untuk kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Ini banyak sekali kalau kita lihat upacara-upacara keagamaan di daerah Bali, ada yang namanya ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh itu digunakan untuk upacara ritual dan masih banyak lagi. Anak-anakku sekalian, kita lanjut kepada jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Ada dua buah karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang pertama adalah bahan lunak alam. Bahan lunak alam ini bahan lunak yang tersedia di alam. Kita tinggal mengambilnya, kita tinggal memanfaatkannya. Banyak sekali. Ada tanah liat. Sekeliling kita banyak sekali tanah liat. Jenis-jenis tanah liat juga ada bermacam-macam. Kemudian ada kulit. Mulai dari kulit kambing, kulit sapi, kulit kerbau, bahkan kulit buaya. Untuk kulit buaya memang agak susah untuk didapatkan, tetapi ketika kita bisa menghasilkan kerajinan dari kulit buaya, biasanya harganya sangat mahal. Kemudian ada getah nyatu. Getah nyatu ini yang banyak adalah di daerah Kalimantan. Getah nyatu warnanya putih seperti getah karet. Memang hampir sama, ini juga harus diberes, disadap. Kemudian ada bubur tisu serta floor clay. Floor clay adalah tepung tepung terigu yang sudah diuleni menggunakan air sehingga menjadi kenyal. Itu semua bisa digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan lunak. Kemudian jenis yang kedua adalah bahan lunak buatan. Ini bahan lunak yang harus dibuat terlebih dahulu. Ataupun ini terkenal dengan bahan lunak sintetis. Contohnya ada polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun batang, serta parafin. Untuk kedepannya nanti kita akan praktek membuat kerajinan dari bahan tanah liat, serta untuk bahan lunak buatannya adalah sabun. Karena tanah liat dan sabun adalah bahan yang sudah tersedia di lingkungan kita. Sabun kita beli di setiap rumah, di setiap warung pasti ada, di rumah juga kita sudah punya. Tanah liat di sekeliling rumah kita insya Allah banyak tersedia. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup, nanti kita lanjutkan pada minggu depan. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.